Halo para penggemar dan pecinta suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kali ini kita ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan mendiskusikan persoalan kurikulum. Apa yang terjadi tahun 2022, kemana kurikulum kita, seperti apa kurikulum kita, akan kita bahas bersama Bapak Profesor Dr. Ali Saukhah. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, pada episode 1 ini kita akan mendiskusikan hal itu, dan jangan lupa saudara-saudara selalu klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Profesor Dr. Ali Saukhah dan juga video lain yang terbaru juga dari suyanto.id. Kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Apa kabar? Alhamdulillah baik, hatinya tenang karena di sini hujan dan agak sejuk sedikit. Amin, amin. Ya betul. Ali di mana Pak? Ini Jogja atau di mana? Di Solo. Solo. Di Solo ini. Pak Ali masih di Solo. Enggak tahu nanti malam mungkin ke Jogja juga ya, enggak tahu. Luar biasa. Oke. Pak Ali. Kebutuhan. Ya, kita sudah ada berita-berita dan tanggapan juga respon dari stakeholder pendidikan soal kurikulum. Gimana ini Pak Ali? Ya memang sebetulnya itu semua dasarnya jelas. Khususnya kalau diamati apa yang disampaikan oleh Mas Menteri ya, Mendikbudristek pada Hari Guru ya, pada Hari Guru tanggal 25 November yang lalu 2021, Pak Yanto. Ya, itu memang jelas. Kemudian juga ada penjelasan melalui komunikasi wawancara di TV dari kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pembelajaran. Nah, dasarnya itu, saya kira itu kalau sekarang di Google gitu, dicari kurikulum 2022 misalnya, atau kurikulum baru, atau ganti kurikulum, atau apalah, kata-kata kuncinya di Google, itu bermunculan. Jadi artinya terekam, ini bukan lagi rumor ya, artinya jelas dasarnya. Tapi memang yang namanya literasi membaca ini masih bermasalah toh di negara kita ini, Pak. Ya, apa toh literasi membaca itu ya, yang jelas itu bagaimana kita bisa membaca yang tertulis atau mungkin bahkan lisan sebetulnya, yang kemudian kita memaknainya dengan benar. Karena kita paham tentang makna setiap kata, frase, kalimat, rangkaian kalimat, begitu ini masalah literasi membaca. Ya, jadi misalnya Pak Yanto, misalnya kata kurikulum baru dengan ganti kurikulum itu beda Pak Yanto. Ya, betul. Ya. Ya, jadi kalau yang namanya ganti kurikulum itu artinya ya tidak ada kurikulum lain kecuali ya itu semuanya tidak lagi berlaku gitu kalau yang namanya ganti kurikulum itu. Berarti yang lama tidak berlaku. The new replace the old one. Yang lama tidak lagi berlaku, yang berlaku hanya yang baru gitu. Ya. Tapi kalau kemudian yang disebut itu adalah kurikulum baru, itu belum tentu yang lama diganti gitu Pak Yanto. Ya. Dan ini masalah apa? Kalau dalam kaidah keilmuan pendidikan bahasa namanya reading comprehension Pak Yanto. Ya. Memahami apa yang dibaca, ya, memahami apa yang dibaca tidak hanya letterlock gitu, tetapi
yang tersirat gitu, Ya, pemahaman yang lebih luas, itulah sebetulnya dalam yang sedang digalakkan mungkin sekarang ini, literasi membaca itu. ya dalam konteks yang lebih tinggi saya kira kemampuan metakognitif masih Ya. rendah. Nah, ini pokoknya ngalir saja. Jadi pada dasarnya kalau tidak mudah memahami beda kata ganti kurikulum dengan kurikulum baru, itu karena mungkin dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuannya, namanya prior knowledge gitu ya, Ya. atau Betul. skemata, apalah namanya. Jadi kalau ada orang menyebut mendengar atau membaca kata kurikulum baru atau ganti kurikulum, kalau latar belakang pengetahuannya nggak cukup tentang kurikulum, itu bisa saja dianggap sinonim itu dua itu. Ya, betul. Ya, padahal bukan sinonim, itu beda sekali. Begitu Pak Yanto. Jadi ya betul Pak Ali. Dan saya kira untuk mengganti kurikulum itu nggak gampang. Jadi di negara-negara maju, bahkan seperti Inggris, Amerika itu sama mati Pak Ali. Mengganti kurikulum itu memerlukan waktu at least 5 years. Ya. Ada risetnya, ada naskah akademiknya, ada piloting, evaluasi, feedback, lalu dilaksanakan terbatas, setelah itu optional, setelah itu wide, nationwide baru dilakukan. Nah, sebetulnya apa yang terjadi tahun 2022 itu kalau menurut berita? Gini Pak Yanto, memang mungkin kita juga perlu apresiasi ya bahwa pada dasarnya badan dulu namanya Balitbang ya, sekarang Beskap lah, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pembelajaran itu memang sudah melakukan uji coba. Ya, uji coba itu juga uji coba itu didasarkan atas evaluasi. Tapi itu tidak berarti bahwa kurikulum-kurikulum sebelumnya itu tidak melakukan gitu. Jadi saya masih ingat tahun untuk kurikulum 1994 itu survei, itu evaluasinya luar biasa juga. Betul. Jadi artinya itu yang sesuatu yang lumrah, bahwa kemudian mungkin dilihatnya itu kurikulum sebelumnya, yaitu 2013, itu tidak didasari atas evaluasi, itu saya tidak tahu ya persisnya, tetapi artinya klaim bahwa sekarang ini beda dengan sebelumnya, melakukan perubahan kurikulum didasarkan atas evaluasi, atas uji coba, ya dulu juga begitu sebetulnya itu. Ya. Jadi ya klaim-klaim yang sifatnya bias itu ya memang tidak perlu lah gitu. Tapi saya tetap mengatakan apresiasi, karena pada dasarnya kalau disebut-sebut sebagai uji coba, kemudian setelah diuji coba itu ternyata bagus, kemudian menjadi pilihan ya. Ini nanti saya ingin menjelaskan beda kata dua itu, dan kemudian nanti masih akan diputuskan lagi akhirnya yang digunakan dan kemudian yang diganti itu apa. Jadi sekali lagi kembali ke masalah literasi membaca tadi. Ya, kalau disebut sebagai ganti kurikulum, itu memang tadi yang kita katakan ya, bahwa pada dasarnya tidak lagi ada kurikulum lain, itu hanya ada satu kurikulum yang berlaku karena yang lain diganti. Nah, tetapi kalau saya amati, kata yang dikeluarkan oleh pimpinan Kemendikbudristek itu bukan ganti kurikulum, tetapi akan ada kurikulum baru pada tahun 2022. Ya. Memang. Jadi artinya belum tentu kemudian kurikulum yang lain itu diganti, Pak Yanto. Saya yakin Pak Ali bahwa tahun 2022 tidak mungkin akan ganti kurikulum. Karena ganti kurikulum itu ikutannya itu luar biasa. Jadi kurikulum baru itu harus politically and academically sound. Kalau tidak, kacau, gaduh. Karena misal ganti kurikulum kan implikasinya mungkin ganti mata pelajaran. Lalu gurunya yang ngajar perlu sertifikasi. Sertifikasi nggak bisa digaji. Nah, itu infrastruktur dan sebagainya. Jadi ini itu, harus Pak Yanto, harus jadi perhatian.
Karena apa? Policy maker, policy formulation itu harus disiapkan Ya, sebaik mungkin. betul. Ya, saya kira Dan itu. itu harus dikawal secara ketat oleh orang yang punya power kan gitu. Ya, makanya kita mengingatkan saja. Di sini kan kita berada di Betul, luar yang tugasnya betul, mengingatkan supaya keputusan-keputusan itu adalah menjadi betul, viable terhadap stakeholder kita. Ya, betul. itulah. Ya, Ya. Ini betul. Betul Pak dan Yanto, saya melihat misalnya katakanlah reaksi respons yang disampaikan oleh teman-teman di pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan itu ada yang mengatakan pada saya, ini kurikulum 2013 tahun ini ada juga masih belum bisa diimplementasikan dengan baik. Bahkan ini baru paham Pak, ada juga yang baru paham itu yang namanya kurikulum 2013. Ya, jadi baru paham, tapi kemudian akan ada ganti kurikulum misalnya itu nggak bijak lah gitu. Pak Yanto, saya ingin mengulang kata power tadi. Jadi artinya kalau itu memang dilakukan secara mendalam dalam artian kajiannya itu betul-betul matang lah gitu. Ini masalah implementasi ini yang harus dipikirkan luar biasa. Tidak bisa kemudian dalam waktu 2 tahun, 3 tahun itu kemudian diharapkan implementasinya sudah bisa dianggap beres. Seperti tadi kurikulum 2013, kapan itu diberlakukan? 2013 kan? Ini ya, sekarang tahun berapa? 2021. 8 tahun itu ya, memerlukan secara penuh katakanlah stakeholders atau pelaku di ujung tombak paham bisa melaksanakan. Nah, ini perlu. Jadi kalau misalnya ada ganti kurikulum itu harus dikawal betul-betul yang tadi seperti yang disampaikan Pak Yanto, dan pengawalnya itu harus punya power. Kalau powernya itu pada menteri, lah kalau menterinya ganti, terus powernya yang megang power berubah, ya nanti kalau berubah pikiran gimana? ya. Berubah pendapat gimana? Itu tinggal power bank Pak Ali namanya. Jadi maksud saya gini Pak Yanto, Ya, menteri itu jangan sampai kemudian powernya itu tunggal, powernya itu berikan pada tim gitu, ya betul. pada tim Memang. yang sifatnya Ya, tetap, ya, ya, tidak ya. terganggu pada periodisasi dari sebuah kabinet. Biarkanlah itu tim itu terdiri dari pakar dalam bidang pendidikan dan yang relevan, kemudian itu mendapat delegasi power tadi untuk mengawal, Ya. dan Dan kemudian memang tidak diganggu oleh menteri berikutnya kan gitu Pak Yanto. ya, 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 memang Pak Ali. Dalam teori modern manajemen pendidikan sekarang ini memang ada teori yang disebut dengan distributed leadership. Itu sangat penting. Jadi tidak ada oligarki leadership dalam bidang pendidikan. Kalau sampai itu terjadi, maka saya yakin stakeholder itu tidak bisa menerima berbagai inovasi yang itu hanya digunakan dan dirumuskan oleh single leadership yang itu approach-nya hanya power atau legitimate power, tidak reference power atau professional power. Ya, saya kira itu Pak Ali. Dan mungkin ini dalam rangka learning loss itu juga saya mengapresiasi terhadap kurikulum baru yang digunakan untuk mengakomodasi berbagai situasi yang saat ini mendera Ya pendidikan kita betul, ya akibat itulah COVID itu. kenapa Ya. sekarang ini ada dalam tanda petik bukan kurikulum tunggal ya, ada beberapa pilihan. Pak Yanto, untuk concluding remarks, Ya. sekali lagi kembali ke pertanyaan awal tadi, apa yang terjadi di tahun 2022? Apakah itu ganti kurikulum? Apakah kurikulum baru akan ada? Jawabannya adalah bukan ganti kurikulum, tetapi akan ada kurikulum baru yang bisa dipilih secara nasional. Ya, oke. Secara nasional bisa dipilih, tapi bukan berarti kurikulum yang lain itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh Ya. digunakan. Jadi akan ada beberapa pilihan.
tahun 2022 itu satuan pendidikan secara nasional itu akan diberi kebebasan untuk memilih beberapa alternatif. Salah satunya adalah kurikulum baru yang sekarang ini hanya digunakan oleh sekolah-sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah penggerak gitu. Ya. Hanya 2.500-an ya sekolah penggerak. Ya, oke. Ya, saya kira Pak Ali, semua pemanasan awal, warming up terhadap persoalan kurikulum sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan tahun 2022 itu memang merupakan kurikulum yang hibrid, yang ingin memecahkan persoalan-persoalan sesuai dengan situasi dan kondisi pandemi ini. Ya, begitu Pak Ali, saya kira kita sudah saatnya untuk mengakhiri episode pertama ini, dan kita ketemu minggu depan untuk persoalan atau isu yang masih terkait dengan kebijakan kurikulum. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Ali dengan suyanto.id, dan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali.